Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang AS. Apa kabar sedulur Bang AS dimanapun Anda berada? Hai, selamat malam Sugeng Dalu, apa kabar? Sehat semuanya? 97.8 FM EMC Bang AS. Juga yang ada di rumah sedang menyimak kami lewat TikTok kami di Hasan Sabila, YouTube, Instagram maupun Facebook kami semuanya di Hasan Sabila. Ada di sini ya. Baik, sedulur Bang HS, kembali kita tentunya sudah bersama beliau yang akan berbagi ilmu, akan membagikan resep-resep herbalnya yang sudah beliau rangkum dan ringkas dan akan diberikan kepada kita secara cuma-cuma ya. Kita sapa dulu beliau Bang HS yang malam kali ini sudah bersama Mia Kayu Manis. Halo, selamat malam Bang HS. Halo Mia, saat malam juga. Saat malam juga Fan Hasan Sabila. Kabar Sedulur sehat ya Bang ya. AMC. Nah Bang, penyangga tubuh manusia. Kalau misalkan kita tahu kan berarti penyangga tubuh manusia itu Iya, dua kaki gitu ya. Kalau secara awam ada dua kaki gitu ya Bang ya. Namun yang pasti Bang Ais nanti akan menjelaskan sebetulnya penyangga tubuh manusia itu apa? Apakah benar tulang kaki atau ada komponen lainnya Bang Ais? kita akan lebih rinci aja ya Mia. Jadi Baik. supaya jelas ya Bapak dan Ibu ya. Hmm, Materi baik. pelajaran tentang penyangga tubuh manusia, Baik. maka saya akan membagikan klasifikasi. Nah, ini dia. Baik. Itu terdiri dari tulang, ada tulang rangka, ada otot, ada ligamen, ada tendon, 4 bagian, Pak. Nah, fungsinya masing-masing ini tentunya ini akan berperan sesuai tugasnya. Maka di sini saya pecah. Ada 8 rangka tulang. 1, tulang tengkorak. 2, tulang belakang atau punggung. Yang ketiga, tulang rusuk dan tulang dada atau dikenal dengan tulang torak. Yang keempat, ada yang disebut lagi tulang gelang bahu. Yang kelima, tulang belikat. Yang keenam, ada tulang panggul. 7, tulang ekor. Kedelapan adalah tulang kaki. Kemudian Bang pasti tadi Bang Ais juga menyebutkan ya bahwa ada rangka, kemudian otot nih Bang ya. Otot itu bagiannya juga tentunya banyak ya untuk penyangga ini ya Bang ya. Penyangga, Oke. betul. Baik, ambil apa saja ini Bang? Otot itu dibagi 3 jenis. Otot besar. Nah ini saya kelompokkan Pak ya, otot besar. Otot besar itu ada otot dada, otot punggung, kemudian ada lagi otot bahu, otot perut, otot kaki. Otot kaki ini kan Pak, yang dari samping, ini disebut otot piriformis, yang menghubungkan panggul ke ujung kaki. Terus otot lengan. Tadi otot besar Pak ya, ini otot kecil. Otot kecil itu meliputi otot telinga. Nah, otot bahu dan otot dada yang kecil. Otot lengan pada jari-jari. Ya. Terus kemudian otot kecil lagi terjadi pada otot kaki dan otot betis. Ada lagi kita mengenal jaringan otot pada tubuh ya Pak ya. Nah kalau jaringan itu banyak Pak otot jaringan, namanya jaringan itu banyak kecil-kecil. Tadi ada yang kecil, ada yang lebih kecil seperti serabut otot. Nah, ini disebut jaringan. Nah setiap rangka itu ada otot. Otot rangka itu melekat pada tulang melalui tendon dan terletak di seluruh anggota gerak. Terus ada lagi jaringan otot yang disebut dengan otot polos. Nah, otot polos ini bedanya ini, Pak. Otot polos ini dia melapisi dinding berbagai organ di dalam dan pembuluh darah. Organ dalam dan pembuluh darah. Kemudian saya akan menjelaskan
otot yang bekerja secara otomatis, ya, secara otomatis. Orang itu duduk, orang itu belajar, orang itu tidur, Baik. apa sajalah. Ini secara otomatis. Dia terdapat pada apa? Otot secara otomatis itu terdapat pada jantung. Kita tidur aja, jantung bergerak. Baik, otomatis ini ya Bang ya. Otomatis. Baik. Pencernaan, kita tidur aja pingin BAB. Baik, benar. Baik. Otot pada pembuluh darah, ini otot yang kecil Pak tadinya, otot polos. Otot pada pembuluh darah, dia kerjanya selalu mengirim oksigen. Manusia kalau tidak dikirim oksigen gimana Pak? Iya kan? Itulah Pak. Itu kerjanya otot pada pembuluh darah. Maka jangan dikotori pembuluh darah. Nah, kemudian saluran pernapasan. Nah, otot pada yang secara otomatis pada saluran pernapasan. Bapak tidur tetap bernapas apa tidak? Ini otot otomatis, Pak. Nah, yang terakhir otot otomatis itu terletak pada ginjal. Duduk aja pingin pipis. Kemudian masih ada otot-otot yang lain ya Bang ya, yang ini sangat berhubungan juga dengan tulang penyangga tadi. Kalau tulang penyangga tadi kan ada 4 bagian. Ini baru 2 ya Pak ya. Ada Baik. tulang rangka, ada otot, ada ligamen. Ligamen itu sebenarnya adalah jaringan ikat. Dia berserat, ikat berserat, kuat, tidak bisa patah, Baik. dan bersifat elastis di dalam tubuh. Fungsinya apa? Untuk menghubungkan antara tulang satu dengan tulang satunya. Ada lagi yang keempat yang namanya tendon. Tendon itu jaringan ikat juga Pak, sama berserat juga, kuat juga. Tapi dia berfungsi menghubungkan antara otot dengan tulang. Inilah yang disebut ada 4 jenis penyangga tubuh manusia. Itu tadi. Nah, kemudian saya kasih pengertian dikit. Jaringan ikat itu apa sih? Jaringan ikat itu adalah jaringan ikat kumpulan sel, ya, kumpulan semua sel pada tubuh yang berfungsi untuk 1. Mengikat, 2. Menyokong, 3. Melindungi, Baik. 4. Menghubungkan ke berbagai organ dan jaringan di dalam tubuh. Kemudian Bang, penyebab dari kerusakan tulang penyangga tubuh ini apa saja sih Bang? Kenapa bisa sampai terjadi rusak atau kerusakan? Banyak sih ya. Apa Jadi saja itu, Bang? seperti penyebab-penyebabnya ini begini Pak. Seperti ada kekurangan vitamin D. Kemudian yang kedua kekurangan kalsium. Yang ketiga osteoporosis. Yang keempat aktivitas rutin itu tiap hari membawa beban berat yaitu kuli. Ya, ini bisa membuat kerusakan pada tulang. Faktor penuaan, saraf kejepit termasuk di dalamnya. Yang ketujuh ada cedera atau dia pernah patah tulang atau kecelakaan. Atau imun tulang. Yang kedelapan, spondilosis, kerusakan pada bantalan-bantalan tulang. Penurunan fungsi sumsum tulang rendah. Yang ke-11 ada pengapuran tulang. Nah, pengapuran tulang ini kelebihan kalsium, asam folat, kemudian asam urat. Ini yang bisa merusak tulang. Ya, pengapuran tadi. Itu penyebab-penyebabnya, Mia. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Es penyebab-penyebabnya, dan yang selanjutnya adalah efeknya Bang. Apa sih yang bisa terjadi untuk tubuh nih akibat terjadi kerusakan tersebut?
Nah, setiap penyebab pasti dia ada mempunyai efeknya. Begini Pak ya, penyebab dan efek ini tidak bisa dipisah Pak. Beda ya, Ya, tapi tidak bisa betul-betul bisa tidak dipisah. Efek terhadap tubuh akibat kerusakan tulang itu, tulang penyangga tubuh Pak ya. Satu, ada perubahan postur tubuh. Ada yang kedua nyeri terutama pada leher, punggung, pinggang. Yang keempat, efeknya kejang otot. Leher kaku. Berikutnya, napas pendek. Kemudian yang keenam, terjadi kesemutan. Yang ketujuh, tidak mampu untuk mengangkat badan. Yang kedelapan, tulang terasa lemah. Yang kesembilan, tubuh membungkuk skoliosis. Ke-10, kesulitan BAB, kencing tidak terkontrol. Yang ke-11, kelemahan otot. Yang ke-12, terjadi mati rasa pada kulit. Kemudian Bang, kalau tadi kita sudah pelajari penyebab dan juga efeknya, kali ini masih efek lagi ya Bang ya. Namun efek terhadap kesehatan. Oh, kalau Oke. tadi ya efek terhadap fisik ya tadi ya. Iya. Terhadap kesehatan begini Pak, saraf kejepit, efeknya ya terhadap kesehatan Pak ya. Dia pasti susah untuk bernapas atau napasnya pendek. Pada kakinya pasti terasa panas seperti terbakar. Itu efeknya. Itu pada Baik. kesehatan. Osteoporosis. Nah, ini juga efek pada kesehatan. Dia maka tulang itu mudah sekali lelah, mudah sekali patah, mudah sekali dia nyeri. Mhm. Patah tulang. Terus kemudian sesak napas. Ada gangguan pencernaan. Yang keenam, efek terhadap kesehatan itu stroke-nya. Resepnya ini Bang, yang sudah Bang AS buat dan tentunya akan di-share untuk kita. Apa saja ini Bang AS yang bisa digunakan? Bang, ada nggak sih resepnya? Resepnya. Ada Pak. Ada Ini dong. saya temukan ada di daun-daunan. Apa saja ya. daun-daun apa saja ini Bang? Ini dicatat Pak. Mhm. Daun ketepeng Cina. Daun ketepeng Nah. Cina. Berapa ini Bang? Agak besar daunnya itu, Betul. 3 lembar dipotong-potong. Mhm. Baik. Simpan dulu ya kan? Nah, daun johar. Dia seperti pete atau seperti mandingan ya, seperti mandingan tapi agak gede, daunnya agak lembut. Kita ambil 1 genggam Segenggam. Baik. ya. Nah, ini kaya dengan kalsium dan vitamin D, Bu. Mhm. Daun johar. Daun pace. Itu juga daunnya lebar, ambil 3 lembar, 3. potong-potong, Baik. simpan dulu di panci. Mhm. Daun dewan daru, ini kecil. Daun dewan daru ini diperkirakan kalau hitungan daun, ambillah 10. 10. Baik. Daun imbau. Ini adalah daunnya agak besar juga, bisa diambil 3. Daun imbau, kemudian sama dipotong-potong, masukkan di panci. Sudah Ibu ya. Semua bahan ini tadi, ini sudah ada kandungan-kandungan di dalamnya yang mampu untuk membangun atau menggenerasi tulang yang rusak tadi, agar Bapak bisa berdiri kembali. Kalau saya produk jadi aja yang berbicara tentang otot, produk Apa jadi itu, Bang Bang? AS adalah Piris. Oke, sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, saatnya kini kita akan Q&A sebentar dari Kak Josjis hadir. Halo Bang. Halo juga. Saya sakit pinggang sebelah kiri dan nyeri kedua kaki. Herbalnya apa? Apa kita Nah, ini pakai bisa yang pengerasan pada otot kaki atau dia mempunyai ciri pada di tulang lumbal atau dia punya saraf kejepit. Baik. Maka produknya kalau punya saya ada Med 9 dan Josik. Mhm. Ya. Kalau ini beda Kak, ini hubungannya dengan saraf dan otot ya, bukan dengan tulang. Maka saya menggunakan biji-bijian, ada biji salam, ada biji mandingan, ada biji kurma itu. Biji termasuk jambe itu. Kemudian dari Kak Winda Sekarbang, kalau hipertiroid menggunakan produk apa nih Bang? Kita ada obat khusus dan Briko ya, obat yang untuk tiroid ya. Mm-mm.
obat khusus nanti Bisa kalau ya request boleh. admin ya. Saya tinggal aja datang ke radio boleh, ke rumah herbal Bang AS boleh gitu kan. Saya pingin yang untuk tiroid gitu kan. Khusus nanti Yang ya. nanti diberikan yang racikan khusus itu sama yang produk jadinya kita punya Brico. Baik, terima kasih ini untuk semua yang sudah ikutan bertanya di malam kali ini. Terima kasih yang masih bersama di malam kali ini, yang sudah gabung lewat TikTok kami, lewat YouTube kami, dan lewat 97.8 FM EMC. Terima kasih Bang HS. Sama-sama ya. Demikian tadi uraian dari Bang AS yang sangat terkenal dan juga wow, luar biasa ya, tentang bagaimana sih peran penting tulang penyangga, peran penting dari tulang penyangga tubuh ya, yang pastinya insya Allah tadi Bang AS juga sudah memberikan resepnya, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bang AS. Sama-sama ya. Sedulur Bang Ais, jangan lupa untuk memfollow semua akun sosial media kami, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, semuanya di Hasan Sabila Official. Jangan lupa di like, di follow agar Anda tahu kalau misalkan kita upload dan juga share video baru. Ya kayu manis pamit, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.